Haleluya, tanpa terasa kita sudah menjalani 11 bulan. Begitu juga penyertaan Tuhan setiap hari, tak pernah rahmat-Nya berkesudahan, amin. Saja kita boleh bangkit berdiri bersama. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Tak dapat kami menghitung, tak dapat kami mengukur segala kebaikan Tuhan. 11 bulan yang kami lalui, kami mau datang mengucap syukur betapa banyak pertolongan dan kemurahan Tuhan bagi kami. Jika sampai saat ini kami menutup bulan November ini, kami mau datang dengan ucapan syukur kami. Sungguh penyertaan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Tak dapat kami memungkiri betapa besarnya kasih setia-Mu bagi setiap kami. Bahkan sampai di tahun ini kami mau menutup tahun ini juga, biarlah penyertaan-Mu tetap ada, perlindungan-Mu tetap ada, pertolongan-Mu tetap ada bagi setiap kami. Sebab kami punya Allah yang telah berjanji, yang akan senantiasa menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau tutup bulan November ini dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Kami mau datang dengan ucapan syukur kami kepada Tuhan. Kami mau mengingat-ingat segala kebaikan Tuhan bagi kami. Oleh karena itu kami mau datang dengan tidak tangan yang hampa. Kami mau datang ucapan syukur kami lewat pujian kami, lewat syukur kami, lewat penyembahan kami. Mari bersyukur, mari berterima kasih. Dia baik, Dia setia, Dia selalu ada, Dia selalu ada. Mari ingat segala kebaikan-Nya, mari ingat segala pertolongan-Nya, mari ingat segala kemurahan-Nya bagi setiap kita. Layak kita bersyukur, layak kita bersyukur, layak setiap kita mengangkat penyembahan kita. Hai jiwaku, bersyukurlah. Tiada kata yang bisa lukiskan segala kebaikan-Mu. Jika kami ada, semua karena kasih-Mu, Yesus. Kami mau datang lebih lagi di hadirat-Mu Tuhan. Sebab hidup kami, hidup yang penuh dengan mujizat bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi sama seperti di surga. Bagi gereja ini, di tempat ini, hadirat-Mu bekerja sebebas-bebasnya. Kami percaya yang sakit boleh berkata aku disembuhkan, yang terikat boleh berkata aku dilepaskan. Sebab kami punya Allah yang besar, Allah yang setia, Allah yang telah berjanji dan akan sanggup menggenapinya. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk bersama. Berada di dalam hadirat-Mu lebih berharga dari 1000 hari. Berada di dalam hadirat-Mu ada mujizat dan anugerah-Mu. Setiap langkahku ada di mata-Mu. Kau yang atur
berjejakan anugerah, tak kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Setiap langkahku sepanjang 11 bulan ini, setiap langkahmu Dia atur berjejakan anugerah. Tak kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Berada di dalam hadirat lebih berharga dari 1000 hari. Oh, berada di dalam hadirat-Mu ada mujizat dan anugerah-Mu. Setiap langkahku ada di mana-Nya. Tak kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Setiap langkahku ada di jaga anugerah, tak kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Mari Bapak Ibu saja katakan bersama. Berada di dalam hadirat lebih berharga dari 1000 hari. Berada di dalam hadirat-Mu ada mujizat. Mari yang percaya katakan setiap langkahku. Setiap langkahku ada di mana-Nya. Berjejakan anugerah, tak kau biarkan ku jalan sendiri. Hadirat-Mu mengakhiri tempat ini ya Abah. Setiap langkahku, setiap langkahku ada di mana-Mu. Berterima kasih, berjejakan anugerah, tak kau biarkan ku jalan sendiri. Sepenuhnya di dalam-Mu. Mari angkat tanganmu bersama, katakan setiap langkahku. Setiap langkahku ada di mata-Mu. Kau yang atur berjejakan anugerah, tak kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu.
aku ada di matamu, Kau yang aku berjejakan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri, percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Setiap langkahku ada di matamu, Kau yang aku. Terima kasih Tuhan. Dia tak pernah meninggalkan engkau sendiri. Katakan, percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Setiap langkahku ada di matamu, Kau yang aku berjejakan anugerah. Kau biarkan percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Setiap langkahku ada di matamu, Kau yang aku berjejakan anugerah. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Biarkan musik saja sembah Tuhan. Iman percaya kami sepenuhnya di dalam-Mu, sebab Engkau yang adil, sebab Engkau yang berjalan bersama kami. Sepenuhnya ku percaya. Engkau tak pernah meninggalkan kami. Engkau tak pernah membiarkan setiap kami. Anugerah-Mu cukup bagi kami. Lihat air mata kami. Kami panggil Engkau Yesus. Yesus. We worship You, Lord. Engkaulah pemilik kehidupan kami. Engkau yang punya hidup kami, ya Allah. Mari sekali lagi katakan, setiap langkahku, setiap langkahku ada di matamu, Kau yang aku berjejakan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri, percayaku sepenuhnya di dalam. katakan, percayaku, Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. dengan ini ku katakan, Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Dia hadir di tengah-tengah kita pagi ini.
Berbahagialah orang yang percaya sekalipun tidak melihat, sebab mereka lah yang punya kerajaan surga. Sekalipun kami melalui masa-masa sulit sampai saat ini, tetapi itu tidak akan memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Percaya kami sepenuhnya, pengharapan kami sepenuhnya di dalam Yesus, di dalam Tuhan. Ku datang ya Abang dengan kerinduanku, dengan hati yang rindu, kami mau berseru, kami mau memanggil-Mu Yesus, Yesus. Pemilik hidupku, Allah yang menjamin setiap hidup kami. Tak perlu kami takut, tak perlu kami ragu, sebab Allah ada di depan kami. Sebab kebajikan dan kemurahan-Mu akan selalu mengikuti kami. Tak habis-habisnya rahmat-Mu bagi kami, selalu baru, selalu baru. Nikmati hadiratnya pagi ini. Lihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Pegang tangan kami ya Abah, pegang tangan kami Yesus. Kami tak mau jalan sendiri, sebab kami perlu Engkau Tuhan. Mari menangis di hadapan Tuhan. Letakkan segala masalahmu, pengharapanmu di bawah kakinya. Tangannya akan menarik engkau. Dia akan memeluk engkau dengan kasih-Nya. Jesus. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus pagi ini. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya
Ku sembah Engkau Tuhan, mengangkat wajah-Mu selamanya. Engkau hebat, katakan haleluya. 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 Sekali lagi katakan sing haleluya. Dua tangan katakan ku sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagi kami. Selamanya. Boleh angkat tanganmu tinggi, katakan selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya, selamanya Kau hebat bagiku. Benar Tuhan, seluruh pujian hanya untuk nama-Mu Tuhan, di tempat yang maha kudus. Amin. Pada Allah kami bersekutu, dan kami naikkan doa-doa kami Tuhan Yesus. Kami mau mengangkat tangan kami memberkati Indonesia Tuhan. Kami memberkati setiap tanah, udaranya, dan airnya Tuhan Yesus. Engkau tambahkan lagi hikmat-Mu kepada anak-Mu, Bapak Joko Widodo Tuhan Yesus, selaku pemimpin negeri kami Tuhan. Biarlah anak-Mu ini memenuhi apa yang Kau inginkan Tuhan Yesus. Engkau taruhkan lagi hikmat yang luar biasa dalam dirinya Tuhan Yesus, dalam hatinya Tuhan Yesus, sehingga kami menjadi negeri yang luar biasa, negeri yang selalu menyukakan hati Tuhan, negeri yang selalu menjadi dupa yang harum bagi Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau punya rencana yang besar bagi Indonesia, dan kami tidak akan sia-sia menjadi warga Indonesia Tuhan. Dan secara khusus kami berdoa untuk tanah Batak Tuhan Yesus, tempat kami berdiam di tempat ini Tuhan Yesus. Biarlah nama-Mu dimuliakan dari tempat ini Tuhan
Tuhan Yesus. Dan COVID-19 tidak akan menakuti kami lagi Tuhan Yesus. Kami tidak akan gentar Tuhan Yesus. Sebab Engkau yang berjalan bersama-sama dengan kami Tuhan Yesus. Amin. Dan kami akan berjalan memasuki 2021 dengan penuh sukacita, dengan penuh urapan baru daripada Engkau Tuhan. Sebab Engkaulah Allah yang selalu ada untuk kami Tuhan Yesus. Dan Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami Tuhan. Dan untuk tempat ini Tuhan Yesus, untuk gereja kami, untuk wadah kami, GBI Tarutung Kota Tuhan Yesus. Engkau yang tutup bungkus kami penuh dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus. Engkau memberkati hamba-Mu di sini, Bapak Gembala kami, sebagai pemimpin kami di hari tuanya. Engkau semakin pakai anak-Mu ini Tuhan Yesus dengan luar biasa. Dan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu di tempat ini nanti Tuhan Yesus. Engkau tambah-tambahkan lagi yang apa yang Engkau ingin katakan dalam hati-Mu Tuhan Yesus. Sehingga kami beroleh berkat yang luar biasa. Dan kami pulang dari tempat ini tidak akan sama lagi seperti kami datang Tuhan. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan menari, kami akan bersukacita dalam Engkau. Dan Engkau yang menyempurnakan sukacita kami Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang siap untuk bersukacita, sama-sama kita katakan, amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Berapa orang yang rasakan hadirat Tuhan siang ini? Saya yakin sorak-sorai tepuk tangannya juga yang terbaik buat Tuhan. Sorakan. Sebelum kita lebih lagi memuji Tuhan, adakah Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini? Kami rindu untuk mengenal Bapak Ibu. Ada satu di sebelah kiri saya. Boleh? Ada lagi Bapak Ibu? Ada lagi pasti, tapi malu-malu. Kami mau mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di GBI Tarutung Kota. Bapak Ibu bukan orang asing, tapi kita satu dalam kerajaan Allah, satu keluarga yang setuju. Katakan amin. Coba berikan salam sehati, katakan, wow kamu luar biasa hari ini. Haleluya. Yang luar biasa bersama Tuhan, tepuk tangan sama-sama yuk. Go. Here we go. Katakan, tak pernah ragu. Tak pernah ragu akan kesetiaanku, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau turut langkah. Katakan Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku sekarang. Katakan denganmu Tuhan, bukan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yang percaya katakan amin. Tak pernah ragu akan kesetiaanku. Boleh Ibu angkat tangan kanan bersama, katakan sepenuh jiwaku. Kau yang menuntun, Kau tuntun langkahku. Oh, Yesus Kaulah Raja, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, bagiku senantiasa denganmu Tuhan. Tuhan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Inilah iman percaya kami. Jika Allah di pihak kami, siapa yang menjadi lawan kami? Allah penolong, Allah penyedia segala yang kami perlukan. Sama-sama katakan, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa. Yesus Kau, ya. Sekali lagi, Yesus Kau, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya
percaya dan siap berjalan bersama Tuhan di akhir tahun ini. Katakan amin. Boleh katakan denganmu Tuhan. Boleh katakan bukan. Denganmu Tuhan. Denganmu Tuhan. Boleh katakan. Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan. Sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah. Denganmu. Bapak Ibu siap? Katakan dari kemuliaan sampai dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sorakan amin. Katakan sekali lagi kiri kananmu, mari berjalan dengan Tuhan. Sekali katakan kiri kanannya, mari berjalan dengan Tuhan. Boleh katakannya kirinya, dari kemuliaan sampai dari sekali lagi anak muda dari sampai selamanya. Sambil sorakan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Katakan, Kau tunjukkan kasih, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Bapa, Bapa, Kau setia. Bersama katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Engkau tetap setia Tuhan ketika kami tidak setia. Engkau tetap Allah kami ketika kami tidak pernah menganggap Engkau sebagai Tuhan dan Raja kami. Tetapi Engkau tetap berada di sebelah kami, di samping kami ketika kami tidak merasakan bahwa Engkau ada di dekat kami.
siang hari ini ya Bapa, Engkau mengajar kami Tuhan, untuk kami tetap senantiasa dekat dengan Engkau, mengandalkan Engkau dalam segala sesuatu. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memberikan hati seorang murid kepada setiap kami, untuk kami dapat semakin mengerti kan setiap maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Setiap kita yang percaya bersama dengan saya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semua. Saya ucapkan shalom. Bapak Ibu Saudara, sukacita sepanjang minggu ini, amin. Amin. Kalaupun pandemi tetap ada, atau bahkan di daerah kita ini sekarang lagi melonjaknya, tetapi kita tetap menyediakan waktu dengan segala protokol kesehatan untuk datang beribadah di tempat ini. Saya yakin dan percaya Tuhan memperhitungkan segala sesuatu yang kita perbuat bagi Tuhan. Amin Bapak Ibu. Oke, pada kesempatan siang hari ini, menutup bulan November, saya dipercayakan untuk menyampaikan firman Tuhan. Tidak terasa, 11 bulan sudah hampir kita lewati di tahun 2020. Tinggal sebulan lagi kita akan melangkah ke dalam tahun 2021. Mulai dari bulan Maret kita sudah dilanda dengan yang namanya pandemi. Tidak boleh beribadah, tidak boleh ke sekolah, tidak boleh bekerja. Semuanya kita terkena dampaknya. Tapi selama hampir daripada 8 bulan ini, Tuhan tetap senantiasa menjaga dan juga memelihara kita. Dan kita tidak pernah kekurangan suatu apapun yang baik. Amin Bapak Ibu. Amin. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Terkadang banyak orang yang menganggap segala sesuatu yang terjadi hari-hari ini adalah sebuah sebab akibat dalam kehidupan kita. Kenapa banyak orang atau bahkan tanda kutip orang yang cinta akan Tuhan, bahkan dekat dengan Tuhan, kenapa belakangan ini juga tidak luput dari yang namanya korban pandemi. Tidak jarang kita dengarkan orang-orang baik, hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang terkenal bahkan menjadi korban daripada pandemi ini. Ini kayaknya Tuhan ada apa enggak ya? Kenapa Tuhan katakan bahwa Tuhan menyertai kita, Tuhan menjaga kita, kok malah nih orang-orang yang kadang boleh kita anggap lebih rohani dari kita, justru mereka yang terkena atau bahkan justru mereka yang menjadi korban. Tuhan di mana? Apakah Tuhan memang sudah meninggalkan kita? Apakah memang Tuhan sudah nggak peduli lagi dengan kita? Tapi satu hal Bapak Ibu yang harus kita ketahui bersama, bahwa segala sesuatu Tuhan izinkan terjadi untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalaupun kita tidak mengerti, kalaupun kita tidak pahami, karena apa? Kalau kita coba memahami pikiran Tuhan, firman Tuhan katakan tak terselami pikiran Tuhan. Jauh lebih tinggi daripada angkasa. Lebih tinggi daripada angkasa, sementara otak kita sebesar bakpao. Mau coba-coba ingin menelisik apa maksud Tuhan. Di luar akal manusia terkadang. Dan tidak heran orang bisa hampir gila kalau misalnya dia mencoba untuk menyelidiki setiap apa yang ingin Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan ini. Nah, kita akan sama-sama belajar Mazmur 143 ayat yang ke-7. Mazmur 143 ayat ke-7. Mazmur 143 ayat ke-7, kita akan sama-sama membacakannya ya. Nextkan saja yang tadi. Ya. Kita akan sama-sama baca 2, 3, iya. Jawablah aku dengan segera ya Tuhan, sudah habis semangatku. Janganlah sembunyikan wajahmu terhadap aku, sehingga aku seperti mereka yang turun ke liang kubur. Ini merupakan sebuah mazmur seorang tokoh Alkitab dalam perjanjian lama yang cukup terkenal, yaitu seorang Raja Daud. Daud adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Daud adalah orang yang berkenan di hati Tuhan.
Tetapi dalam satu waktu Daud menuliskan syairnya atau mazmurnya. Jawablah aku dengan segera, ya Tuhan. Tapi semangatku, jangan sembunyikan wajahmu terhadap aku sehingga aku seperti mereka yang turun ke liang kubur. Perkataan daripada seorang Daud. Padahal dekat loh sama Tuhan. Tapi sempat-sempatnya dia katakan, jawablah aku dengan segera ya Tuhan. Jangan sembunyikan wajahmu terhadap aku. Daud merasa Tuhan meninggalkan dia. Daud merasa bahwa Tuhan sudah jauh dari dia. Hari ini kita akan belajar dari pemazmur ini. Di mana Tuhan mengatakan, apakah Tuhan emang benar-benar meninggalkan kita? Apakah memang Tuhan benar-benar jauh daripada kita? Nah, kita akan baca dalam Yesaya 49 ayat yang ke-15. Sama-sama kita baca 2, 3, iya. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Oke, saya mau tanya dulu. Siapa di sini ibu-ibu yang sudah punya anak? Coba tunjuk tangan, angkat tangannya. Oke, ibu-ibu, bapak-bapak gak usah, ibu-ibu saja. Itu. Nah, kita belajar tentang yang namanya ini nih. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya? Ibu-ibu, saya mau tanya, coba jawab dengan jujur. Apakah selama hidup daripada ibu-ibu akan tetap mengakui anak yang kita lahirkan dari kandungan ibu-ibu sendiri? Pasti diakui, ya kan? Karena apa? 9 bulan dirawat di dalam perut, bahkan selama hidupnya kita mengasuh dan juga merawat dia. Saya mau tanya lagi ibu-ibu, kalau anak ini kelak menjadi anak yang tanda kutip kurang berbakti sama orang tua, masih nganggap dia anak atau tidak? Masih. Sekarang, pertanyaannya saya ganti. Kalau anak ibu menjadi anak yang paling jahat di muka bumi ini, masih mau ngakui dia anak atau tidak? Masih. Sampai titik darah penghabisan, seorang ibu akan mempertahankan anaknya dalam keadaan apapun. Naluri seorang ibu, naluri seorang orang tua. Kalau firman Tuhan katakan, sekalipun dia melupakannya. Adakah ibu-ibu yang melupakan anaknya? Ada. Tuh, di koran-koran, di televisi banyak tuh. Baru lahir sudah dibuang. Coret nama anak dari kakak, macem-macem lah sekarang ini, belakangan ini ya kan. Yang tidak pernah dulu coret-mencoret, sekarang sudah mulai mencoret nama anaknya dari kakaknya. Tutup Tupperware hilang, coret nama anaknya dari kakak. Kenapa? Tupperware hilang dibikinnya. Begitu mahal Tupperware itu, lebih mahal Tupperware daripada anaknya. Kalau Tuhan katakan, kalaupun seorang ibu lupa akan anaknya, Tuhan katakan, aku tidak akan melupakan engkau. Ayat 16. Lihat, aku telah melukiskan engkau di mana? Di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Tuhan lukis kita di telapak tangannya. Kenapa Tuhan lukis kita di telapak tangannya? Tangan ini berbicara tentang segala sesuatu yang menjadi perbuatan kita. Mulai dari kita bangun beraktivitas hingga pada malam hari kita beristirahat, seluruh kegiatan kita tidak pernah lepas dari yang namanya tangan. Setuju? Kalau Tuhan sudah lukiskan kita di telapak tangannya, itu berbicara segala sesuatu pekerjaan tangan Tuhan, Dia mengingat kita. Dia tidak pernah melupakan kita. Amin Bapak Ibu? Tidak akan pernah terlupakan. Kenapa Tuhan meninggalkan atau serasa kita ditinggalkan oleh Tuhan? Semua orang mengalami hal ini. Kenapa doa saya tidak dijawab?
Kenapa sakit penyakit saya tidak sembuh? Kenapa saya mengalami masalah demi masalah, dirudung dengan masalah demi masalah? Tuhan tinggalkan saya kah? Memperbolehkan saya dicobai kah? Tapi Tuhan katakan, aku tidak pernah melupakan engkau. Sebentar lagi kita mau merayakan Natal, merayakan tentang kelahiran Yesus sebagai manusia. Kitab Yesaya sudah menubuatkan jauh sebelum Yesus lahir bahwa Mesias akan datang. Dan sewaktu Yesus akan lahir, malaikat sudah kasih tahu sebuah nama yang indah kepada dia, bernama Immanuel. Tahu Bapak Ibu apa arti Immanuel? Apa arti Immanuel Bapak Ibu? Tuhan beserta kita. Sampai kapan Tuhan beserta kita? Tuhan kasih garansi. Matius 28 ayat yang ke-20b. Aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saya mau tanya, ada expirednya? Ada expirednya selama bumi ini masih ada? Gak ada. Sampai kepada akhir zaman, itu berbicara sampai seluruh hidup kita, sampai dunia ini selesai. Tuhan katakan, aku menyertai kamu senantiasa. Apa yang Tuhan katakan kepada kita itu merupakan sebuah garansi. Dan tidak akan pernah dia ingkari. Terus kenapa Tuhan terasa jauh dari kita? Kenapa Tuhan terasa kayak meninggalkan kita? Kita akan coba-coba sama belajar apa yang harus kita lakukan. Yang pertama yang harus kita lakukan, sama-sama baca nomor 1, 2, 3 ya. Sekali lagi sama-sama katakan. Oke. Agak lebih sedikit berbeda jemaat yang ibadah kedua dari ibadah pertama tadi. Kalau ibadah pertama tadi sama-sama kita baca koreksi diri. Sama-sama lagi baca satu koreksi diri. Kalau sekarang agak lebih jelas koreksi diri. Jujur, orang Batak harga dirinya di atas rata-rata. Setuju? Setuju. Orang lain kalau mengkritik kita, boleh atau enggak? Kalau boleh, enggak. Sempat ada seorang mengeluarkan kritik kepada kita, langsung berikan cap, kutandai kau. Musuhku berarti. Itu orang Batak, susah dikoreksi. Tapi kalau mengkoreksi, lebih daripada juri Indonesian Idol. Tapi kalau kita dikoreksi orang, kalau boleh, jangan. Orang lain yang mengkoreksi kita saja tidak bisa, apalagi kita koreksi diri sendiri. Siapa yang lebih mendetail, lebih akurat dalam mengkoreksi diri kita? Bukan diri kita sendiri, tetapi orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan orang-orang yang terdekat dengan kita. Kalau Tuhan katakan koreksi diri, Yesaya 59 ayat pertama, 2, 3, iya. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Penyebab kita terasa jauh dari Tuhan, adalah kejahatan dan dosa. Mau tidak mau, kita harus mau koreksi diri. Tangan Tuhan tidak pernah kurang panjang untuk menolong. Sewaktu kita meraung-raung untuk berdoa, Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya. Tuhan dia tetap setia dan adil mau menolong kita. Tetapi ada pemisah, yaitu kejahatan kita.
Telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar setiap jeritan mulut dan juga hati kita. Tapi yang menjadi penghalang jawaban doa kita itu, yaitu apa? Dosa kita. Setiap orang berbuat dosa. Bahkan orang yang paling dekat dengan Tuhan sekalipun berbuat dosa. Tapi kita belajar dari seorang Daud, orang yang katanya berkenan kepada Tuhan, yang dekat dengan Tuhan. Dia adalah seorang raja. Di mata manusia dia adalah orang yang terhormat. Tetapi Daud juga jatuh ke dalam dosa. Apa yang dilakukan Daud sewaktu dia jatuh ke dalam dosa? Mazmur 51 ayat ketiga. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Seorang Daud dia mengaku dengan mulutnya kalau dia adalah orang yang berdosa. Seorang Daud raja, dia mengaku bahwa dia adalah orang yang lemah, yang tidak pernah luput dari dosa. Dan dia minta ampun sama Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kejahatan dan dosa kita bisa diampuni. Cuma ada syaratnya. Kata-kata yang pertama apa? Jika kita mengaku dosa kita. Mengaku dosa kita. Pengakuan. Itu pernyataan yang keluar dari mulut kita. Apa dosa kita? Akui kepada Tuhan. Akui kepada Tuhan. Terkadang kita merasa, aduh, susah. Susah untuk mengaku dosa. Boleh dikatakan seperti ini. Setiap tanggal 31 Desember, ujung tahun, mulai dari matahari terbenam, tidak usah dipungkiri, jantung kita dak dik duk. Karena apa? Mandok hata coming soon. Beberapa jam lagi, mau tidak mau mulut kita ini harus ngaku dosa dan minta maaf intinya. Orang susah untuk mengaku dosa dan susah untuk minta ampun. Tetapi hanya itu saja yang Tuhan inginkan dari kita. Maka dosa dan kejahatan kita dia tidak akan pernah ingat-ingat lagi. Orang tua, coba perhatikan. Kalau kita melihat anak kita, secara diam-diam dia ambil duit dari dompet kita. Kemudian dia pergi beli pulsa untuk handphonenya. Dia tidak ada ngomong dengan kita. Kemudian besoknya kita tanya dia, kamu ada ngambil duit saya enggak? Padahal kita sudah lihat. Kemudian kita tanya, kamu ada ngambil duit saya? Orang tua, saya mau tanya, lebih respect mana jawaban anak kalau anak itu ngomong seperti ini? Enggak, saya enggak ngambil duit. Kalaupun memang ujung-ujungnya kita memaklumi, karena kita sudah tahu. Daripada jawaban anak yang kedua, oh iya saya ambil duit mama, sorry ya mak, saya nggak permisi, buru-buru mau beli pulsa sekolah daring, tugas sudah deadline. Hati kita lebih sejuk dengan yang mana? Pasti dengan jawaban yang kedua. Karena apa? Dengan mulut dia mengaku. Demikian juga Tuhan. Tidak ada pernah alasan bagi kita, Tuhan, di potoho sudah dosaki, imai, sorry mati, sorry maco, amin. Tuhan tidak pernah setuju dengan doa yang seperti begitu. Tuhan respect sama apa yang firman Tuhan katakan tadi. Jika kita mengaku dosa kita, ngaku, Tuhan,
minta ampun. Hari ini saya ada berbohong. Tuhan, hari ini saya ada marah. Tuhan, hari ini saya ada ngumpat orang di lampu merah. Tuhan, hari ini saya ada gak peduli dengan sesama saya. Tuhan, minta ampun, tadi tidak secara sengaja saya ngobrol dengan tetangga, ujung-ujungnya ngegibah, ujung-ujungnya ngegosip. Tuhan, minta ampun. Tuhan, tadi aku perkataan yang tidak sepantasnya keluar dari mulut saya, ampuni saya. Tuhan mau yang seperti itu. Omongkan dan akui apa yang sudah kita lakukan. Maka ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Yang kedua, supaya Tuhan tidak jauh dari kita, mengungkapkan isi hati melalui doa. Banyak orang malas doa. Banyak orang risih dengan yang namanya doa. Sewaktu ada sebuah acara, waktu misalnya kumpul atau misalnya ada sesuatu hal yang terjadi, waktu dikatakan, yuk kita doa dulu. Doa sih doa, tapi dalam hati, mau sholat na martamiang, manga martamiang, asin nakingnya, manganya martamiang donya, mesti martamiang mesti, itu si Tuhan ya donya sudi. Orang malas untuk berdoa, tapi satu hal, hanya doa yang dari hati yang tulus, hanya itu yang bisa mendekatkan kita dengan Tuhan. Kalau kita jarang komunikasi dengan Tuhan, gimana mau dekat? Yang pacaran, gimana hubungan bisa langgeng kalau komunikasi nggak ada? Mau tetanggaan beda rumah, palingnya cuma beda rumah, satu rumah, dua rumah, satu kampung atau satu kota, kalau tidak ada komunikasi, langgeng enggak? Enggak. Karena apa? Enggak dekat. Enggak ada komunikasi sehingga tidak dekat. Kalau kita mau ingin dekat dengan Tuhan, merasa Tuhan itu ada di samping kita, dekat dengan Dia dengan doa dari hati yang tulus. Amin Bapak Ibu. Dalam Mazmur 22 ayat 2, Allahku, Allahku, Daud ya, mengapa engkau meninggalkan aku? Lihat, seorang Daud, dia punya penilaian, Tuhan kenapa engkau tinggalkan aku? Daud loh, udah dekat dengan Tuhan tapi dia merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Orang lain yang berkenan dan juga yang dekat kepada Tuhan selain daripada Daud, Ayub. Kita lihat apa perkataan seorang Ayub. Ayub 23 pasal 23 yang ke-8. Sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, ia tidak di sana. Atau ke barat tidak kudapati dia. Di utara ku cari dia, ia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. Seorang Ayub yang saat itu sedang putus asa habis-habisan. Dia merasa Tuhan meninggalkan. Ada di antara kita Bapak Ibu yang mengalami hal seperti ini. Kok Tuhan tidak jawab doa saya? Kok saya datang beribadah pulangnya kok tetap sama aja ya, tidak ada perubahan. Hanya ada satu penyebabnya. Dosa dan kejahatan kita. Padahal Tuhan sudah kasih garansi. Ibrani 13 ayat ke-5. Di situ dikatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan katakan sekali lagi, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu Saudara semua, seberat apapun masalahnya. Amin. Karena apa? Kita dilukiskan di telapak tangannya. Itu berbicara tentang bahwa dia sudah jatuh hati habis-habisan sama kita. Di dalam setiap perbuatannya, dalam setiap tingkah laku daripada Tuhan, kita tetap senantiasa ada di hatinya.
Bedakan meninggalkan dengan yang berpaling. Bedakan orang yang pergi jauh meninggalkan kita dengan orang yang sembunyi dari kita. Kenapa Tuhan tidak mendengarkan doa kita? Dia sedang bersembunyi dari kita, bukan menjauh. Menjauh seperti ini. Bapak Ibu, perhatikan saya. Saya ada di sini, di depan ini. Coba bayangkan ketika saya turun dari sini, turun ke bawah, kemudian saya keluar dari pintu, kemudian saya pergi ke jalan raya, kemudian saya pergi mengikuti jalan raya ini, pergi. Itu meninggalkan. Setuju Bapak Ibu? Apakah saya masih ada di sini? Enggak. Bapak Ibu bisa lihat saya? Enggak, karena apa? Karena saya sudah pergi. Coba kalau begini, perhatikan. Coba kalau begini, saya ngumpet. Ngumpet loh. Waktu saya ngumpet, Bapak Ibu dapat lihat saya? Enggak. Apakah saya masih ada dalam ruangan ini? Masih. Apakah saya masih bersama-sama dengan Bapak Ibu? Masih. Kalau Bapak Ibu teriak, apakah saya masih bisa dengar? Masih. Kalau saya di luar sana sudah pergi, apakah Bapak Ibu sewaktu teriak, saya bisa dengar? Enggak. Tuhan tidak pernah pergi jauh. Dia hanya ngumpet, sembunyi. Sewaktu kita berseru, Tuhan Engkau ada di mana? Waktu kita sudah bereskan dosa dan kejahatan kita, maka dia akan tampil, dia akan ada di sebelahmu. Kenapa? Tuhan tidak boleh bersanding dengan yang namanya dosa. Karena Tuhan adalah Maha Kudus dan dia tidak boleh tersentuh dengan yang namanya ketidakkudusan, termasuk dosa. Hanya anugerah Tuhan yang memampukan kita untuk kita bisa dekat dengan dia. Hanya darahnya yang bisa menyucikan dosa dan pelanggaran kita sehingga kita bisa dekat dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Sebagai pernyataan yang terakhir sebelum kita tutup dalam doa. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia menyembunyikan wajahnya ketika kita melakukan dosa. Waktu kita sedang berseru kepada Tuhan, ingat, yang menjadi penghalang doa kita untuk tidak dijawab oleh Tuhan yaitu dosa dan kejahatan kita. Jangan sampai dosa dan kejahatan kita ini menjadi pemisah antara kita dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita satukan hati kita, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang singkat pada siang hari ini. Untuk segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Engkau yang mempunyai maksud. Dan kami berdoa ya Tuhan untuk kami dapat mau menjadi pribadi yang mau mengkoreksi diri kami. Untuk mau tetap senantiasa dekat dengan Engkau. Berdoa senantiasa kepadamu. Dan kami yakin dan percaya Tuhan tetap senantiasa menopang kami, membimbing kami. Dan tetap senantiasa berjalan bersama dengan kami dalam keadaan apapun, dalam keadaan situasi apapun, dan dalam keadaan kondisi apapun, Engkau tetap senantiasa berada di samping kami, dan Engkau tidak pernah sekali-kali meninggalkan kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, Kau semakin meneguhkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Setiap kita yang percaya bersama dengan saya katakan, amin. Kita berikan tepuk tangan dulu sekali buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita akan mendengarkan pengumuman. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Pengumuman GBI Tarutung Kota, Minggu 29 November 2020. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudari, jemaat yang datang beribadah di GBI Tarutung Kota, dan juga bagi jemaat yang saat ini beribadah online lewat Facebook maupun di radio 107,7 FM. Dan terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami dalam ibadah onsite dan online yang hari ini dilayani oleh kaum muda. Selesai ibadah ini, kita akan memberikan persembahan kita masing-masing, baik persembahan umum, persepuluhan, diakonia, atau persembahan lainnya
Sekaligus Bapak Ibu dapat memasukkannya ke dalam amplop yang telah disediakan dan memasukkannya ke dalam kotak persembahan di pintu keluar. Dan kami ingatkan kepada kita semua untuk tetap menjaga jarak satu dengan yang lain. Dan bagi jemaat yang beribadah di rumah secara online, persembahan dapat diantar langsung ke gereja atau dapat juga ditransfer melalui rekening bank gereja. Minggu depan kita akan mengadakan penyerahan anak. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin menyerahkan anaknya agar bisa mendaftarkan ke meja penerima tamu. Berikut beberapa warta dan jadwal kegiatan sepekan di gereja kita. Menara doa berjalan seperti biasa dengan jadwal yang tertera di layar. Pengerja dan jemaat dapat menyesuaikan waktu dan jadwal yang akan diikuti. Khusus untuk pengerja diwajibkan untuk dapat mengisi jadwal menara doa. Secara khusus kami juga mengundang bagi anak-anak muda agar kita juga bisa bergabung dalam menara doa remaja hari Rabu jam 4 sore di tempat ini. Pada hari Rabu akan diadakan ibadah perayaan Mesbah Keluarga atau Family Altar Celebration di tempat ini. Ibadah Mesbah Keluarga ini adalah ibadah yang terakhir di tahun ini dan akan dilanjut di awal tahun depan. Keluarga ini juga disiarkan secara live streaming di Facebook pada pukul 19.30 WIB. Kami menghimbau seluruh jemaat dan pengerja untuk ikut serta dalam ibadah ini. Dan seluruh FA-FA yang ada silakan bergabung dalam ibadah ini juga. Doa puasa mulai minggu ini diliburkan dalam rangka persiapan Natal dan akan diaktifkan kembali di awal Januari 2021. Untuk jadwal ibadah raya minggu depan akan diadakan sebanyak 3 kali ibadah, yaitu ibadah pertama jam 8 WIB, ibadah kedua jam 9.30 WIB, dan ibadah ketiga jam 11 WIB. Seluruh ibadah akan disiarkan juga secara live di Facebook GBI Tarutong Kota dan di radio komunitas GBI Tarutong Kota di gelombang 107,7 FM. Kami informasikan bahwa minggu depan seluruh ibadah raya akan disertai dengan perjamuan kudus dan kita berkesempatan mengembalikan persembahan persepuluhan kita minggu depan. Bagi jemaat lansia membutuhkan roti dan anggur perjamuan kudus dapat menghubungi sekretariat supaya dapat diantarkan ke rumah masing-masing. Dan ibadah anak sekolah minggu tetap dapat mengikuti ibadah online Superbook streaming di channel YouTube Superbook Indonesia. Pengumuman terakhir bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan informasi, pelayanan khusus, atau konseling dapat menghubungi kita di nomor yang tertera di layar. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita kasih tepuk tangan dulu sekali lagi buat Tuhan Yesus. Luar biasa anak-anak muda yang di sebelah kiri dan kanan saya ini. Anak-anak muda yang mau bergabung boleh datang hari Rabu jam 4 sore menara doa di tempat ini. Nanti akan terlibat dalam pelayanan singer, WL atau pemain musik. Apapun yang Tuhan kasih talenta buat teman-teman semua. Kita akan akhiri ibadah kita sejak kita untuk bangkit berdiri bersama. Limpahkan berkat rahmat-Mu, limpahkan damai serta-Ku, limpahkan kasih karunia-Mu di dalam Yesus Tuhan. Berjalan di dalam Roh-Mu, melakukan kehendak-Mu, hidup dalam kebenaran-Mu sampai selamanya. Mari kita buka kedatangan kita. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus. Itulah yang akan tetap senantiasa memberkati, menyertai, dan bahkan memelihara hidupmu. Mulai dari siang hari ini, besok, dan sampai Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua, bahkan untuk sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah diberkati oleh Tuhan, bersama-sama dengan saya katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Untuk persembahan boleh diberikan di belakang dengan tetap menjaga jarak. Sampai ketemu minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.